Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Tidak mungkin cinta dijalin sementara udah adonan lain. Biarkanlah kini dan surang diri melawan segala rasa cinta hanya duta. Luar biasa. Malam terasa lengang, gurua hujan menjadi kawan. Di mana indah kegemaran bayang sambil menusuk badan. Udah nan den harokan sampai hati menikam rasa di ruang mata nan udah menduakan cinta. Tidak mungkin cinta dijalin sementara adonan lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Urang Awa. Yang pasti podcast Urang Awa selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan selalu menghadirkan sosok tokoh inspiratif untuk Anda semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran sosok yang luar biasa, yang begitu penuh inspirasi perjalanan karirnya. Ada Uni Fenichan. Halo Uni. Sempat beberapa kali tertunda ya untuk hadir di podcast Urang Awa. Baik, gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Uni Fenichan adalah salah satu artis daerah Minang yang awet muda. Awet muda. Awet muda. Masih terlihat seumuran seperti junior-juniornya loh nih. Umur udah tua ya. Masa sih? Uni, kampung di mau nih. Kampung asli Pariaman. Orang Pariaman asli. Orang Pariaman asli. Fenichan. Itu sebenarnya Chan-nya itu ada keturunan mata sipit kah? Atau masih ada saudara dengan Sinchan kah? Sampai bisa hadir nama seorang Fenichan. Ya, pasti kita akan mengupas lebih dalam seorang sosok dari Uni Feni ya. Uni, nama panggung atau nama asli Fenichan itu? Kalau nama aslinya Feni Rahmadani. Feni Rahmadani. Nama panggungnya Vichan. Vichan tuh Feni Chaniago. Oh, suku Chaniago. Suku Chaniago. Iya, Kalau berarti kita satu, kita disingke dulu. disingke dulu ya, benar. Berarti kita satu suku nih. Alhamdulillah. Berdesana awak. Iya, sana kita ya. Ya, Uni Feni. Ya, Uni asli Pariaman, lahir di Pariaman. Lahir asli di Pariaman. Asli di Pariaman. Berarti mulai bernyanyi itu dari usia berapa? Nggak tahu
tahu ya kalau lahirnya. Mungkin dari Tapacua tuh kece orang Minang, Hah? ala bakatnya dari situ. Tapi ada keturunan yang penyanyi juga dari kakek. Pemain gambus. Oh, kakek pemain gambus. Keturunan semua kakek kakak mama tuh pemain musik, penyanyi semua. Dan sekarang menggeluti dunia tarik suara Univenia. Cucunya yang menular ini aja. Cuma Cucu Unive yang aja. Iya, yang lain nggak bisa. Tapi memang begitu, dari berpuluh-puluh cucu pasti hanya satu yang mengikuti, benar-benar mendalami ya. Tapi ada juga sih yang beberapa mengikuti jejak nenek buyutnya. Tapi kebetulan dari Unive ini hanya Uni aja. Unive aja. Unive aja. Tapi bernyanyi nggak tahu dari usia berapa. Kalau nyanyi sih udah dari TK tuh, udah dari sekolah-sekolah udah ikut paduan suara. Ya. Sampai SMP, SMA ikut ajang-ajang lomba-lomba di TV-TV swasta gitu. Oh ya. Berarti sempat mengikuti ajang-ajang bakat di Ikut semua. Dari Tapi kecil. Dari kecil. Dari zamannya TV TPI Iya. ya, SCTI, SCTV, ANTV. Iya. Oh, TVRI dulu. TVRI. Iya. TVRI banyak belajar Banyak, bakat ya. banyak banget. Dari kecil berarti sudah mulai menggeluti dunia tarik suara. Iya, Tapi orang tua mensupport. Tapi mama sih ya, Iya. kalau papa nggak suka anaknya jadi penyanyi. Kenapa? Nggak suka. Nggak Apa tuh sukanya penyanyi apa? kan ya namanya adat gitu ya, Iya. nggak baik katanya jadi penyanyi. Untuk wanita biasanya. Disuruh sekolahnya perawat, dia lari ke manajemen bisnis. Tapi nggak tahu bakatnya bisa nyanyi itu nggak tahu gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti Nggak rumah apa-apa. tangga kan manajemen keuangan. Oke, Unive lahir di Pariaman, Ya. berarti merantau ke tanah Jawa tahun barat. Dari tahun 92, 93 lah. 92 93 merantau ke di Jakarta, pertama kali di Cengkareng. Cengkareng. Saat itu bertemu siapa? Ada sanak saudara atau Ngerantau aja sendiri? sama mama sih, sama mama sama papa ya, cuma dagang kaki lima aja lah dulu. Cuma asal ngelihat orang nyanyi gitu, Iya. ngumpul ada orkes dorong ya, Iya. ikut di tengah-tengah. Kapan ya bisa jadi penyanyi kayak mereka Iya. gitu. Sampai akhirnya bisa mengeluarkan single, album ya? Album sudah? Belum? Sudah. Sudah berapa album dulu nih? Ya banyak sih enggak, tapi untuk koleksi sendiri aja. Koleksi sendiri. Tapi sudah banyak yang kenal seorang Vican. Vican, lebih dikenal dengan Vican. Vican. Oke, kirain masih ada keturunan mata sipit gitu. Ada. Vican. Oke, Unive, apa sih nih sejak merantau itu pasti mengalami suka dukanya, entah lebih banyak sukanya, entah lebih banyak dukanya. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa podcast Orang Awak untuk untuk mengetahui lebih dalam sosok Unive sebelum menjadi seorang Vican ya, saat mulai dari merantau ke tanah Jawa. Sukanya sedikit, dukanya banyak. Dukanya lebih banyak. Banyak. Tapi pasti ada hasilnya dan hikmahnya ya nih ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih hal yang paling tidak Uni lupakan gitu seumur perjalanan karir seorang Vican? Banyak, nggak Banyak. lupanya. Banyak. Sepertinya banyak sekali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Awalnya sih nggak bisa. Iya. Awalnya nggak langsung masuk ke musik Minang. Iya. Awalnya di dangdut. Awalnya di dangdut. Awalnya di dangdut ikut asuhannya anak Pak Haji Roma Irama, Pak Haji Rizwan, pemain Oh. organ almarhum. Ikut di sana tuh kan audisi Iya. gitu kan. Masuk ke dangdut, berlahan-lahan bisa mencapai ke panggung-panggung besar tuh kan nggak gampang. Iya. Seleksi. Alhamdulillah dari dangdut itu dari tahun 94 sampai 99 di dangdut, dangdut. di dangdut ya, di panggung dangdut ya, seperti penyanyi pantura lah gitu Iya. kan. Terus beralih ke Minang itu tahun 2000 Tahun 2000. awal. Kenapa nggak langsung ke Minang? Padahal ini kan orang awal. Nggak tahu, belum bergabung di musisi Minang sini, belum di Jakarta Belum. nih, belum kenal banget. Mungkin saat itu lebih akrab dengan komunitas dangdut ya. banget.
Terus ada ketemu lah sama kayak Putri gitu, ketemu sama orang baru, bisa nggak kamu nyanyi Minang? Kita ditawarin kan, bisa. Dangdut apalagi aku bilang Iya. gitu. Ya udah ikut yuk acaranya. Siapa waktu itu? Masih ingat nggak? Masih. Siapa? Aku masih ingat yang bawa aku ke ranah Minang, musik Minang gitu Iya. ya. Namanya Pesona Entertain. Pesona itu namanya Sidi Jun sama Ali Razani, artis Minang yang paling senior juga lah. Iya. Saat itu akhirnya diajak ya. Sampai sekarang berkembang. Sampai sekarang akhirnya pure di dunia musik Minang. Iya. Baik, Uni, kalau Uni ini sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, sudah gagal dalam berkeluarga. Oh iya, single parent? Single parent. Sudah berapa lama menjadi single parent nih? 6 tahun. 6 tahun? Pasti tidak mudah ya nih ya? Tidak mudah. Banyak air mata daripada senyumnya. Anak sudah berapa? Anak aku 3. Anak 3? 3. Perempuan 2, cowok 1. Wow, luar biasa. Menjadi seorang single parents yang menghidupkan 3 orang anak ya. Benar-benar luar biasa. Selama 6 tahun ya Uni ya. 6 tahun. Tapi anak-anak support. Mereka sangat gigih menurut sama mamanya. Dia tahu mamanya seperti ini ya. Apapun di luar sana kamu nggak perlu dengar mama dihina orang atau apa. Yang penting kamu sekolah. Aku nggak pernah ngajarin anak berkecil hati gitu, Iya. berteman sama siapapun, diejek apapun nggak perlu marah atau apa. Karena Tapi ada. banyak. Oh iya. Ya, mamanya cuma tukang nyanyi gitu kan. Oh iya. Mamanya cuma tukang sayur gitu. Gak usah didengerin orang ngomong apa. Aku selalu ngedidik anakku gak usah minder, gitu aja. Tetap sama diri kita sendiri, berjalan di diri kita sendiri. Gak usah denger omongan orang. Tapi anak-anak tinggal sama Unive. Iya, sama aku semua. Sama aku semua. Kalau ada yang mau dikatakan, yang diucapkan untuk anak-anak Unive, mau mengucapkan apa? Apa ya? Tetap jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Ya. Bisa ngebanggain mama gitu. Ya. Ya pokoknya doanya mama yang terbaik lah buat anak-anaknya Ya, gitu kan. pasti karena kita pun juga berpikir sebagai seorang ibu ya, seandainya kita sudah tidak ada pun hanya mereka bertiga yang saling membantu, yang saling menyayangi. Pasti kan harapan kita setelah kita tidak ada, mereka sudah jauh lebih bahagia. Amin. Saat kita masih ada yang gitu ya. Ya, tapi kalau dari orang tua masih ada. Mama ada, papa ada. Mama papa aku udah pisah udah lama. Dari aku masih SD kelas 6. Oh ya. Papa dengan kehidupannya sendiri, mama juga dengan kehidupannya sendiri. Jadi aku benar-benar berjuang buat adik-adik aku, 2 adik aku. Ya mereka sih sudah tamat Ini sekolah. 3 bersaudara. Bertiga. Anak pertama. Anak pertama. Berjuang. Berjuang sendiri. Tulang punggung keluarga besar berarti, bukan keluarga kecil lagi. Aku biarlah nggak tamat sekolah seperti orang-orang, nggak tinggi, nggak Iya. sarjana. Yang penting adik aku bisa jadi S1 sampai S2 gitu. Ya karena keluarga mamaku ya orang susah, sangat susah kak. Dan Unive menghidupi Semua keluarga besar dengan bernyanyi. Ya. Atau ada sampingan lain? nggak, awalnya nyanyi aja semua. Dari bernyanyi? Nyanyi aja. Aku usaha tuh baru-baru ini aja, semenjak 2 tahun kesini aja sih. Iya. Usaha itu pun juga mencoba usaha ini, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun. Pertama usaha apa? Usaha ini dagang baju. Dagang baju. Jadi tukang kredit kayak Bang Madi. Biasalah Iya. tukang kredit kan. Berarti Dagang. kembali berdagang ya. Berdagang. Sampai lagi tukang sayur keliling naik motor. Oh ya? Iya. Jadi apapun Apa dilakukan. aja? Itu kaki 5 di bazar-bazar. Apa aja tukang lontong sayur, yang penting ya halal. Tapi percaya nggak nih, Putri melihat Unive ya,
mengeluarkan air mata itu bukan air mata kesedihan, tapi rasa bangga, meskipun dibalik itu lelah ya Uni ya. Apalagi harus hidup sendiri ya bersama. Apapun di luar sana yang namanya sosok Feni kan pasti jelek ya. Iya. Sehingga Pak jauh dari kata keluarga, jauh dari dekapan orang tua, keharmonisan ya. Terkadang orang hanya bisa menilai sebelah mata gitu. Tapi Vi tetap bangkit, nggak mau peduli omongan orang. Kasarnya gue nggak minta makan sama lu, gue nggak minta makan sama kalian. Itu semua udah kalah ya Uni, udah kalah ketika melihat anak-anak ya, melihat adik-adik, itu semua hinaan-hinaan, caci maki, itu semua udah kalah ya Uni ya. Meskipun lelah memang, tapi itu semua udah kalah ya. Rasa itu ibaratnya seorang Unive ini sekarang tidak menyayangi diri, tidak hanya menyayangi diri sendiri, tapi tahu nggak Uni, kita semua bangga, ada sosok yang begitu bangga memiliki Unive, anak-anak, adik ya, semuanya pasti bangga. Apalagi melihat podcast ini pasti khususnya buat anak-anak itu bangga memiliki seorang Unive ya. Oke Uni, single sudah berapa single Uni? Single sih aku nggak kayak orang-orang punya lagu banyak. Aku harus ngeluarin juga YouTube ya, apa? YouTube channel. YouTube channel. Baru kemarin ya, baru sebulan kemarin keluar. Apa nama YouTube channel ini? Judul lagunya Cinta Duto, hanya Cinta Duto. Kalau YouTube channelnya, nama channelnya? Siapa ya namanya, kemarin aku dimasukin sama Dian ya, Dian Channel salah, Dian Channel. Dengan judul single Hanya Cinta Duto. Hanya Cinta Duto. Boleh denger sedikit nih. Lagunya seperti apa sih? Terus nanti disuruh nyanyi. Gak apa-apa, minum dulu nih. Mungkin haus kan, silahkan minum dulu. Tenang aja, podcast orang awal yang masih mengupas segala sesuatu yang kita tidak pernah tahu sosok dibalik sosok kuat seorang Unive seperti apa. Sampai disuruh nangis dulu ya. Biar lebih menghayati nyanyinya. Oke, coba mau denger sakit ya nih. Lagunya seperti apa? Hanya Cinta Duto. Refrennya aja. Boleh. Indah mungkin cinta dijalin sementara udah adonan lain. Biarkanlah kini dan surang diri melawan segala rasa cinta hanya duto. Luar biasa. Unive, sepertinya lagu itu dari pengalaman pribadi. Sebenarnya lagu itu dari pengalaman pribadi karena begitu menghayati seperti. Siapa yang buat tuh lagu tuh? Nih. Musiknya Revnaldo, pasti kenal kan? Bang Rev ya, Revnaldo. Revnaldo yang membuat musiknya, karya-karya V sendiri. Lirik V sendiri, karya cipta V sendiri. Untuk arrangernya Revnaldo. Tapi sudah tayang di YouTube. Sudah tayang. Bisa dilihat ya, judulnya Cinta Hanya Duto. Baik, kalau single paling pertama yang Unive punya itu judulnya apa Unive? Lupa ya. Karena begitu lama ya berada di dunia tarik Dulu kan sekarang. belum ada YouTube. Tapi lagu dangdut ada, lagu yang dangdut. Enggak. Lagu sendiri? Enggak ada. Hanya lagu Minang saja ya. Iya, pertama kali diajak oleh itu ya. Iya, Dajun namanya. Si Jun. Sangat berutang budi sama dia. Oh iya. Sangat. Karena dia yang mengenalkan Vi di musik Minang. Dia yang bisa membuat Vi seperti ini gitu, dikenal sama musik-musik Minang. Sampai Vi bisa panggung sini ke panggung wedding ya dari Dajun itu lah, sama Unili Raza. Mudah-mudahan bisa hadir di podcast orang awak ya. Pengen banget ketemu lagi, udah lama juga nggak ketemu. Oh sudah lama nggak ketemu. Terakhir pulang kampung kapan nih?
Pulang kampung. Sebelum COVID, Sebelum COVID. sempat pulang. Nah, selama pandemik ini kita kan begitu panjang ya menghadapi masa pandemik dan begitu berasa khususnya untuk para musisi-musisi, para pekerja seni khususnya. Itu ada kegiatan apa di masa pandemik? Otomatis kan bernyanyi mungkin sudah berkurang ya jobnya, bahkan sempat tidak ada sama sekali. Vi dagang, Vi jualan makanan. Jualan apa? Makanan apa? Kayak sambal petir gitu, pecel lele. Oh iya. Dagang sayur sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kalau subuh udah ya jam 3 udah di pasar. Belanja jam 5 tuh sudah buka kedai di depan rumah. Oh iya. Dagang sayuran. Di mana kedainya? Di Puri Beta. Puri Beta. Puri Beta 2. Nama kedainya apa? Vichan. Masih menggunakan Vichan. Kedai Vichan sama Lado di Puri Beta 2. Puri Beta 2 Ciledug. Tapi ada sistem delivery order? Iya. Oh iya. Online juga. Di GrabFood, GoFood ada? Iya, ada. Kedai Vichan sama Lado hijau. Saya nggak dibawa ya Uni ya. Biar bisa dicoba. Harus datang sendiri nyicipin. Iya. Mungkin yang tidak sempat hadir bisa diorder di online ya. Gojek atau di GoFood atau di GrabFood ada semua. Ada semua. Kedai Vichan. Khususnya di sekitaran Bintaro ya? Iya, Bintaro. Ya, di sekitaran Bintaro. Baik Uni, tanggapan Uni terhadap penyanyi-penyanyi sekarang. Kan kita tahu Uni sudah bernyanyi itu dari tahun 90-an ya Uni ya. Terhadap penyanyi-penyanyi sekarang perkembangannya seperti apa? Penyanyi-penyanyi sekarang kan udah apa ya? Pasti secara tidak langsung Uni mengamati dong. Iya. Ya. Pasti ada perkembangannya, entah itu lebih baikkah atau mungkin kurang baikkah. Apa menurut Unive selaku penggiat seni yang sudah senior ya, termasuk senior ya Uni ya. Kalau ini seangkatan dengan Bang Frankie Penyanyi-penyanyi sekarang sih sudah banyak bakat-bakatnya yang bagus-bagus, bagus banget. Penyanyi-penyanyi pendatang baru juga sudah berkembang. Semoga kedepannya lebih baik. Terus keluar lagu-lagunya, karya-karyanya juga lebih menarik diterima di musisi. Berarti kalau sekarang kurang menarik nih? Kalau sekarang mungkin karena pandemik juga ya agak berkurang gitu. Karena orang larinya ke YouTube aja kan. Iya. Gitu. Sekarang orang udah jarang event-event langsung. Sudah jarang. Bahkan belum ada. Nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Penyanyi pendatang baru baik-baik semua. Talentanya bagus-bagus. Sebenarnya harus tetap dipegang penuh karakter dari ciri orang khas awak. Iya, orang awak tuh harus ado. Iya. Kadang-kadang kan nuansa Minangnya hilang gitu kan. Iya. Kebanyakan larinya ke host-host gitu lagunya. Iya. Lebih dikentalin aja sih lah, ranah Minangnya harus dibawa. Iya. Karena suara-suara dari musik tradisionalnya sendiri pun sudah mulai berkurang ya? Iya. Bahkan hampir tidak ada ada di lagu-lagu Minang. Kayak misalkan talempongnya agak berkurang ya kan? Terus saluang-saluangnya lebih banyak arahnya ke agak-agak apa namanya DJ gitu. Remix ya. Iya. Karena bagaimanapun juga budaya asing sudah mulai masuk banyak ya Mas. Iya. Dan mungkin lebih dinikmati ya. Padahal ranah Minang itu memiliki alat tradisional yang paling banyak banget. Dan itu harusnya kita pegang nih, kita perkenalkan. Ya itu aja sih, harus lebih membawa ranah Minang aja untuk penyanyi-penyanyi sekarang gitu. Jangan sampai hilang. Ya. Boleh cover lagu, cuma tetap khas dari ranah Minangnya di bawah. Karena sekarang lagi musimnya cover lagu loh nih. Uni nggak mau cover lagu nih. Udah tua. Tapi suara masih muda loh nih. Udah tua, jadinya masih biarlah untuk yang muda-muda aja yang berkembang. Tapi ini terlibat di organisasi Minang kah? Bergabung di KBRC, Ya. IK,
IKM, Ikatan Keluarga Minang. Ada. Berarti masih menggeluti, maksudnya silaturahminya masih luar biasa ya. Karena banyak juga job dari organisasi-organisasi. Alhamdulillah. Karena di setiap organisasi pasti ada pengamatnya ya, ya? Banyak banget. Bahkan pemerhatinya juga ada ya, para pekerja seni di masa pandemi ini. Iya. Dari organisasi yang digeluti, ada kegiatan apa untuk para pekerja seni khususnya ya? Apa ya? udah nggak ada kegiatan sebenarnya sih, udah nggak ada kegiatan. Kita juga sudah tidak ada tatap muka tuh sudah tidak ada, ditiadakan dulu gitu. Belum ada program yang baru. Ya, Uni, di sepanjang perjalanan karir seorang Unive, siapa sih orang-orang yang sudah berjasa yang mungkin mau disampaikan di podcast Orang Awa ini? Siapa saja orang selain udah Jun ya tadi ya? Siapa? Terlebih sih orang tua, kedua orang tua. Meskipun ayah sempat tidak support ya. Ya bagaimana juga ayah. Kasih sayang ayah walaupun sepenggal galah tetap ayah. Iya. Kedua orang tua sih, adik, terlebih banget itu anak. Iya. Anak yang selalu, mereka yang menguatkan karena ya. Terima kasih buat anak-anak. Iya. Terlebih buat anak-anak yang selalu menyupport mamahnya. Ayo mah, semangat mah. Jangan sakit ya mah. Boleh tahu usia berapa anak? Yang paling kecil 6 tahun. 6 tahun. Yang kedua? Yang 2 SD kelas 2. Paling pertama? Nomor 1 SMP kelas 2. Masih kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Perjalanan seorang Unive masih panjang. Anak-anak ya yang telah, maksudnya yang mensupport, yang membuat Unive kuat sampai saat ini ya. Ya, ucapan terbaiknya untuk orang tua, anak yang tidak bisa dikalahkan apapun, anak-anak aja gitu. Karena dia yang bikin aku kuat menjadi ibu dan ayah. Iya. Mencari nafkah, memenuhi kasih sayangnya dari seorang mamanya. Semoga ke depan mamanya mudah milik rezekinya, panjang umurnya untuk mereka. Bisa menyekolahan tinggi ya, mengantar ke gerbang yang lebih sukses. Iya, lebih dari bunda. Meskipun tidak punya papa. Iya. Tapi masih berhubungan, anak-anak masih komunikasi dengan. Tidak pernah semenjak ditinggal, ya sudah tidak ada nafkah sama sekali untuk papanya ya. Terima kasih banget papahnya udah memberikan anak-anak yang terbaik. Anak-anak yang terbaik yang tidak seperti anak-anak yang lain. Dia yang kuat, anak yang gak pernah manja, anak yang selalu mengerti kalau lagi kita gak ada uang, kalau lagi gak punya apa-apa, walaupun cuma makan Indomie 1 bungkus berempat, dia tetap ayo mah cari uang mah, ayo mah semangat, mudah-mudahan kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya kayak orang-orang ya mah. Selalu kasih semangatnya kayak gitu. Ya nggak ada yang bisa diungkapin, kasih sayang itu cuman terima kasih buat anak-anak Askara, Rara. Tapi ini bukan berbicara soal nasib ya, tapi hanya berbicara soal waktu. Setiap orang pasti giliran, semua apapun giliran ya Unive ya. Giliran kaya, ya, giliran sukses, semua itu giliran, semua bergiliran Unive. Kalau yang selalu bukannya Putri mengajarkan gitu, bukan, tapi semoga bisa menjadi suatu motivasi untuk Unive untuk menguatkan juga ya. Yang selalu Putri pegang, semua itu hanya bergiliran. Orang susah, orang miskin, kaya, itu semua bergiliran. Termasuk mati pun bergiliran. Semua hanya berbicara soal waktu. Mungkin sekarang Unive sedang berada di titik terendah, tapi suatu saat kita tidak pernah tahu siapa yang akan mengangkat derajat kita. Siapa tahu dari anak-anak, ya. Dan satu poin penting hari ini adalah Unive bisa menghidupkan keluarga besar, bukan keluarga kecil lagi ya. Hanya dari bernyanyi,
berdagang loh nih. Itu hebat sekali. Seorang perempuan single parent bisa menghidupkan bukan hanya anak-anak tapi adik-adik juga. Adik-adik perempuan. Adik-adik aku perempuan. Adik aku sepasang. Yang satu sudah berumah tangga, yang satu lagi masih kuliah ngambil S2. Ambil S2? Ambil S2. Biaya sendiri atau dari Unive? Dibantu kita yang adik saling membantu. Dia tahu kakaknya dengan kondisi seperti ini, dia juga tidak menuntut. Dia sambil kerja sih. Ini semua proses ya Unive ya, perjalanan ternyata tidak disangka-sangka loh. Unive yang selalu tertawa tersenyum di panggung ya, bernyanyi seakan-akan tidak ada apa-apa. Ternyata di balik itu semua ya itulah, untuk menjadi sosok yang dikenal orang banyak pun tidak mudah ya Unive ya. Nggak mudah ya, banyak halang rintang, banyak jatuhnya daripada bangun ya. Dan ketika bernyanyi pun ada nggak pengalaman gitu ketika lagi di panggung kah gitu yang Unive sempat gitu berada di titik lelah, aku nggak harusnya, udah nggak bisa nyanyi lagi nih gitu. Ada nggak maksudnya pemikiran seperti itu nih? Nggak ada. Nggak pernah. Pasti kan dunia entertainment sikut menyikut dong. Udah biasa. Udah biasa, nggak diajak orang juga. Misalnya kita udah dikasih job gitu kan, tiba-tiba udah jangan bawa dia gini-gini gitu kan. Sering bukannya pernah, sering. Tapi kan apakah ada hubungannya dengan ini single parent kah? Nggak tahu. Cuma aku bilang ya udah nggak apa-apa kalau dibatalin gitu kan, mungkin bukan rezeki kita. Ya besok ya alhamdulillah sih sampai detik ini masih dikasih kepercayaan sama yang lain. Ayo Vi ikut nyanyi. Alhamdulillah sampai awal bulan April ini jobnya udah banyak. Iya. Masih menjelang puasa. Luar biasa rezeki ya. Rezeki anak seorang single parents. Ya, tapi job sudah mulai ya berdatangan ya setelah melewati masa pandemi ini. Belum lewat sebenarnya Uni ya. Begitu panjang ya. Gimana rasanya menikmati masa pandemi ini? Aduh, ngurut dada. Kalau kata orang Sunda sih meulih riweuh, orang Padang paniang kapal lo. Terus sudah setahun loh, sudah ulang tahun COVID-19. Pusing anak sekolah di rumah ya kan. Ya. Tapi tetap aja ya semangat. Tetap harus disyukuri ya. Bersyukur kita masih yang bisa penting, hidup sehat. Ya, luar biasa loh. Ternyata tidak mudah ya menjadi seorang penyanyi pun yang sebenarnya kita hanya tahunya ternyata banyak senyum juga saja. beban yang iya. Padahal di atas panggung Unive ini selalu tersenyum, ceria, sangat tidak ada apa-apa gitu. Tapi ya memang di balik itu semua pasti ada sosok-sosok yang luar biasa, termasuk anak, orang tua, adik-adik yang menguatkan seorang Unive karena anak pertama loh nih. Anak pertama perempuan lagi. Pasti tidak mudah ya. Karena wanita berkarir sampai usia berapa sih? Ya kan? Seorang wanita. Sampai kapan sih? Iya. Tapi ada rencana mau usaha kah, atau maksudnya mau mengembangkan usaha atau mau usaha lain, ada? Ini sih usahanya berkembangnya tuh lebih besar gitu. Sekarang kan saat ini cuma kedai. Yang mana tahu besok jadi restoran. Amin, amin. Ya Rabbal. Mana tahu besok jadi restoran. Yang di rumah ada butik, biar kecil tapi istilahnya. Tapi ada butik juga. Ada di rumah ada butik. Jadi orang rumahnya garasinya tuh kan buat mobil. Ya. Kalau Vichan garasinya ada lontong sayur, ada sayuran. Itu bukan garasi berarti? Enggak, food court. Ada atau mall. Bener, ada Mall semua. gitu. Kak Putri ada butik sebelah ya kan. Sebelahnya lagi kalau subuh tuh udah buka sayuran, sore jam-jam 2 itu udah mundur gerobak sayurnya. Ya kan? Sama lontongnya ganti udah sip mundur. berarti Ganti ya. sip. Nah, buka lagi layar belakangnya sambal hijau Vichan. Itu buka sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam. Tapi ada yang bantu nih. Aku pakai karyawan satu. Pakai karyawan satu. Itu bukan kecil loh nih kalau sampai punya karyawan nih. Satu itu buat nemenin aku sama anak-anak. Ya, termasuk kalau Uni lagi ada job ya, bernyanyi karena kan pasti harus ada yang pegang. Iya. Ya, luar biasa Uni. Itu
Sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini banyak sekali. Ternyata kadang-kadang itulah apa sih gunanya kita ngeluh ya? Nggak perlu. Karena banyak sebenarnya kalau misalkan kita mau ngeluh, kita sampai kapan pun tidak akan pernah merasa cukup ya Uni. Bener. Dijalanin aja, disyukurin aja, nikmati aja. Iya. Karena Allah udah kasih jalannya untuk diri masing-masing. Ya. Oh, Fe, kamu urusannya nanti di sini. Udah ada tahapnya. Dijalanin, mau jatuh bangun ya harus. Ya, baik Uni Fei. Mungkin ada yang mau disampaikan pada Densana podcast Orang Awak. Untuk Densana dimanapun Barado, kalau ingin ada acara wedding ya, wedding atau acara-acara pemuda atau acara barale apapun, bisa hubungi Vichan atau juga yang ingin makan di kedai Vichan boleh. Ada alamatnya di bawah sini. Di daerah Puri Beta, Ciledug Puri Beta 2. Ada lengkap semua, lagi makan bisa beli baju kan. Ada butik juga ya. Nah, pokoknya lengkap lah di rumah Vichan. Alamat lengkapnya mungkin nih bisa disampaikan alamat lengkapnya. Puri Beta 2 Jalan Boulevard nomor 11, kedai Vichan. Sayur Vichan, masakan Vichan, ada semuanya lengkap ya, komplit, tinggal hadir aja. Atau mungkin di online juga ada ya? Ada online, semuanya lengkap. Di GrabFood-nya ada semua. Kak Putri boleh dong mampir ya? Ya, harus dong. Pasti Putri mampir. Harus. Iya. Ya, baik Nuni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan masih tetap menjadi sosok yang kuat ya. Amin. Luar biasa hari ini, benar-benar begitu inspiratif pokoknya. Khususnya untuk para orang awak ya. Baik Uni, terima kasih atas waktunya, sehat selalu, sukses selalu, semakin lancar usahanya. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang di acara podcast Kabel Orang Bilang ya? Iya, podcast Orang Awak. Ya baik, terima kasih nih Fei. Ya, terima kasih untuk seluruh pemirsa podcast Orang Awak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Orang Awak, khususnya untuk para artis daerah Minang, sosok, tokoh, atau mungkin public figure lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.